Peggy Setiawan alias Perong diketahui tercatat sebagai warga desa Kepongpongan. Anak pertama dari pasangan Rudi dan Kartini ini dikenal jarang bergaul dengan pemuda setempat dan lebih sering terlihat bergaul dengan pemuda di kawasan Pelandakan Majasem dekat lokasi kejadian. Bahkan banyak warga sekitar rumah Peggy yang mengaku tidak mengenal Peggy karena jarang ada di rumah. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar, sejak kapan? Kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Ya di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepongpongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11, Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah, nggak pernah. Jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga, Pak? Jarang yang kenal juga. Pemirsa, ada 3 lokasi yang menjadi TKP penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menurut warga, salah satu lokasi sangat sepi pada malam hari dan tidak ada penerangan. Dan berikut penelusuran rekan kami, Abraham Silaban, di lokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di Flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini, pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Pada saat itu mereka terjatuh dan disitulah terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi tak jauh dari tanjakan flyover Talun, dan di tanjakan ini pula lah pada saat itu para pelaku mengeluarkan berbagai alat-alat kekerasan seperti batu, bambu, bahkan disebutkan ada yang menghunuskan samurai. Dari sini kemudian kedua korban dibawa ke bawah flyover. Informasi yang kami terima, di bawah flyover ini adalah kawasan sepi yang mana beberapa saksi mata ataupun warga sekitar menjelaskan di situ pula lah awal-awal pemukulan, awal-awal penyiksaan itu terjadi sebelum pada akhirnya korban yang bernama Muhammad Rizky Rudiana dan kekasihnya Vina dibawa ke SMP Negeri 11 Cirebon, dan di sana pula lah kemudian Vina diperkosa secara bergiliran, sangat tragis tentu saja, dan kemudian di sana juga disebutkan terjadi penyiksaan sampai pada akhirnya kedua korban kembali dibawa ke sini dan dibuat dalam posisi terlungkup seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya, persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam dimana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah. Dan
kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Tapi yang jelas di tempat ini disebutkan menjadi salah satu tempat di mana kedua korban mengalami penganiayaan. Coba nyalain lagi. Oke, kita akan lihat lokasinya. Nah, kalau kita lihat di lokasi, di sini persis nih, Anda bisa lihat nih, di sini banyak sekali pohon pisang, rumput-rumput liar, dan di atas sana adalah, ya, ada flyover ya. Di tempat ini disebutkan komplotan ataupun kelompok geng motor 11 orang dengan keji menganiaya almarhumah Vina dan juga kasihnya Eki yang juga disebutkan menghembuskan napas terakhirnya di sini. 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dititipkan ke Lapas Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan terpidana ini untuk kepentingan penyelidikan Polda Jawa Barat. 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan para terpidana ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat orang tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dan 4 orang, dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Itu yang kita terima. Itu permintaan dari Polda? Ya, kebetulan dari Polda yang meminta memindahkan ke sini. Identitas 4 terpidana yang di Lapas Kebonwaru? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Keempat narapidana telah ditempatkan secara terpisah dengan narapidana lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Rubicon milik terpidana Mario Dandi yang dilelang masih belum laku hingga sekarang. Padahal Kejaksaan Negeri sudah menurunkan harganya dari 800 ke 700 juta rupiah. Kami hadirkan detail informasinya untuk Anda, pemirsa. Inilah mobil Rubicon milik Mario Dandi yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pasaran harga mobil mewah dengan tipe mobil Wrangler Rubicon 3.6 Automatic Jeep LC HDTP tahun 2013 ditaksir mencapai harga 800 hingga 900 jutaan. Nah, berikutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah membuka pelelangan sebenarnya 2 kali. Yang pertama pada tanggal 19 hingga 26 April 2024. Harga lelang pertama mobil tersebut adalah 809.300.000 rupiah. Namun tidak ada satupun penawaran yang datang untuk membeli mobil tersebut. Berikutnya pelelangan kedua digelar pada tanggal 13 hingga 20 Mei 2024. Harga Rubicon dikorting habis-habisan hingga 100 jutaan dari harga sebelumnya menjadi 700 juta rupiah. Tapi hingga akhir batas pelelangan belum ada juga yang membuka penawaran untuk membeli mobil Rubicon tersebut. Dan selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga berencana membuka lelang kembali pada bulan Juni mendatang dan kemungkinan harganya akan diturunkan lagi 100 juta pemirsa menjadi 600 juta rupiah. Namun masih dalam proses pengajuan dan dalam keterangan Kejari Jakarta Selatan kelengkapan mobil mewah tersebut hanya memiliki kunci dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tingkah laku nyeleneh warga negara asing di Bali tak henti-hentinya menjadi sorotan. Kini viral aksi 2 wanita WNA mempromosikan situs porno di kawasan Canggu, Kuta Utara. Lagi-lagi viral tingkah nyeleneh warga negara asing di Bali.
Kali ini beredar rekaman video dua wanita warga negara asing berjalan di kawasan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, sembari membawa papan dengan tulisan yang mempromosikan sebuah situs porno. Namun hingga kini belum diketahui identitas kedua WNA tersebut, maupun kebenaran apakah keduanya mempromosikan situs porno. Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan terus menindak tegas warga negara asing yang kerap berperilaku tak sesuai norma di Bali. Ada payung hukumnya sudah ada. Payung bahwa pariwisata kita pariwisata budaya. Hal-hal yang seperti itu yang kita sangat sayangkan dan kita akan koordinasikan karena melalui tim Satgas kami sudah sampaikan nanti Satgas akan bagaimana kita mengkoordinasikan dengan baik itu polisi maupun dengan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendukung langkah pemerintah Provinsi Bali bersama dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang kerap dilakukan turis asing. Ya, kita akan tindak tegas. Ini sekarang lagi dikumpulkan data-datanya, kita akan investigasi seperti yang kita sampaikan. Tapi memang kalau di ruang privat ini kita mengalami kesulitan, makanya kita ingin menggandeng komunitas sehingga komunitas ini ikut bisa mengawasi, termasuk juga para pegiat-pegiat media sosial saling mengawasi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Korps Marinir angkat bicara pasca spekulasi kematian Letnan 1 Marinir Eko Damara. Hasil investigasi menunjukkan bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri. Korps Marinir memastikan kematian Letu Eko Damara karena bunuh diri. Keterangan ini disampaikan oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Supardi pasca munculnya spekulasi terkait penyebab kematian Letu Eko Damara. Hasil investigasi yang dilakukan Korps Marinir menyimpulkan bahwa Letu Eko menembakkan diri dengan senjata dalam keadaan duduk. Sementara motif Letu Eko melakukan bunuh diri karena Letu Eko Damara terlilit utang sebanyak 800 juta rupiah yang digunakan untuk judi online. Almarhum diketahui sempat meminjam uang di beberapa bank dan perorangan. Kalau saya lihat karena Satgas dari yang pesan beliau sampaikan, Satgas ini 3 minggu lagi kembali. Beliau ketakutan dengan keadaan karena harus mengembalikan, sementara belum siap. Dan mohon maaf, dengan sangat terpaksa juga kami sampaikan. Jadi biar jelas semuanya, biar utuh. Utang almarhum cukup lumayan. Di sini ada catatannya. Dari teman-temannya waktu di kedokteran juga ada, sesama dokter ada 2. Kemudian dari teman-teman Satgas juga ada. Dari Bang Beri ada. Bang Wori juga ada. Artinya beliau tidak sanggup. Pemirsa, sebanyak 4 kloter jemaah calon haji asal Bondowoso, Jawa Timur diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Kamis pagi. Nantinya para jemaah haji akan berkumpul di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan jemaah calon haji asal Bondowoso, Jawa Timur diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya Kamis pagi. Pelepasan calon haji ini dilakukan di depan Pendopo Bupati dan disaksikan langsung oleh PJ Bupati Bambang Sukwanto dan sejumlah tokoh agama. Total ada 4 kloter dari Kabupaten Bondowoso, yaitu kloter 46, 49, 50, dan 51. Sementara total jemaah haji yang berangkat berjumlah 916 orang yang terdiri dari 465 jemaah laki-laki dan 451 jemaah perempuan. Sejumlah keluarga calon haji pun menahan haru saat melepas kepergian kerabat mereka untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Setelah berkumpul di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, jemaah calon haji nantinya akan berangkat melalui Bandara Juanda dan melewati pemeriksaan fast-track yang dilayani langsung oleh keimigrasian Arab Saudi. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mewujudkan mimpi sang bapak yang tunanetra ke Tanah Suci, Sukanti rela menjadi pekerja migran di negeri jiran. Kini pasangan bapak dan anak asal Kebumen ini telah menjadi tamu Allah yang menginspirasi jemaah lainnya. Perasaannya happy ya, sebab itu cita-cita satu-satunya bapak saya kan. Dia nggak mau apa-apa lagi lah kecuali naik haji saja. Jadi perasaannya saya tuh happy sebab dia bisa tercapai lah cita-citanya untuk ke tanah Madinah, ke tanah Mekah untuk naik haji gitulah. Tak ada yang tak mungkin. Jika Allah sudah berkehendak, pastilah sesuatu hal akan terjadi.
seorang jemaah haji tunanetra asal Kebumen, Jawa Tengah, mampu menunaikan ibadah haji. Meskipun dunianya gelap gulita sejak usianya 8 tahun, Suroso berhasil mendatangi rumah Allah di Baitullah. Tahun aslinya ke tahun 2015 kula kelampahan tahun 2012. Sing biayai bidal kaji sinten, Mbak? Sing biayai anak kula nika Sutanti. Kali sareng-sareng kali ini yo, tapi sing kathah nih, biasa sehat, kula wis seneng kula wong. Kakek berusia 84 tahun ini merupakan seorang petani. Dirinya dapat pergi haji berkat rezeki yang dititipkan Allah melalui anaknya yang bekerja hingga ke negeri lain. 25 tahun merantau menjadi pekerja migran di negeri jiran, Sukanti dapat mendaftarkan ayahnya haji pada tahun 2018 silam. Kini, selama di kota Nabi, dengan sabar dan tekun, Sukanti merawat dan menemani ayahnya beribadah di Tanah Suci. Kerepotannya cari tempat ya, cari tempat. Tapi alhamdulillah kalau mereka lihat orang kayak bapak ya, orang istimewa itu dia ada sedikit dikasih tempat, gitulah senangnya gitu. Tapi bapak saya pun saya bilang kalau saya belum datang jangan mau ikut pergi mana-mana, duduk saja, nanti kalau udah siap sembahyang sunat apa semua saya inilah ambil dia gitu. Suroso dan Sukanti adalah potret pejuang haji Indonesia yang tak pernah berhenti menebar kasih. Kisah mereka menginspirasi jemaah lain untuk memenuhi panggilan ilahi dan berziarah ke Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, pada event World Water Forum ke-10 di Bali dilakukan program Student Goes to World Water Forum yang diikuti oleh pelajar tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa, guru pendamping, dan dosen. Ratusan pelajar dari berbagai kampus dan sekolah menengah atas di Bali menghadiri kegiatan World Water Forum yang ke-10 bertempat di Nusa Dua, Badung, Bali. Kehadiran para pelajar ini untuk mengikuti program Students Goes to World Water Forum sebagai upaya untuk meningkatkan awareness kepada generasi muda, khususnya para pelajar sekolah menengah atas dan perguruan tinggi mengenai isu dan permasalahan air secara global, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan agar kedepannya para generasi muda dapat lebih bijak memanfaatkan air. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman melalui forum-forum diskusi, berbagi pengalaman dan praktik baik di bidang air dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara. Harapan saya ke depannya semoga setelah acara ini selesai, air bisa dimanfaatkan lebih baik kepada warga, khususnya di Bali Selatan, di mana ada salah satu daerah, salah satu desa yang kekurangan air dan itu tuh sangat susah cari airnya. I feel very lucky and happy for being able to get the opportunity to attend this event, and I think this event is very important and beneficial, especially to students like me, because we can get inspired with the solutions they have come up to solve the water systems around the world and make it more sustainable. Dalam program ini, generasi muda diharapkan mampu mendorong pemikiran yang inovatif, sehingga mampu menciptakan ide-ide konkret dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang lebih baik di masa depan. Dari Badung, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku usaha pariwisata terus didorong untuk segera melakukan pentingnya standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Hal ini penting dalam memitigasi masalah serta bukti pelaku usaha telah menerapkan standar usahanya. Kerap terjadinya pelanggaran dan tindakan kriminal di sejumlah destinasi pariwisata khususnya Bali menjadi bahasan pada rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha sektor pariwisata di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata penting dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pasok pariwisata memiliki aspek berkualitas dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong seluruh pelaku usaha untuk segera melakukan standarisasi dan sertifikasi usahanya. Di Bali sendiri ini pusatnya pariwisata kita, tapi jumlah perusahaan yang tersertifikasi masih sangat rendah. Nah, ini yang mudah-mudahan dengan rakor ini kita giatkan kembali, termasuk juga praktek-praktek green sustainable tourism yang banyak disoroti kemarin sebelum penyelenggaraan WWF ini, yang harus terus kita tingkatkan. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bukan hanya melindungi wisatawan saja, tapi juga para pekerja maupun pelaku usaha di sektor Parekraf. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.